Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sehubungan dengan pelaksanaan ujian nasional atau UNBK yang sebentar lagi, ditambah lagi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, yaitu adanya virus corona, sehingga waktu kita belajar di sekolah terbatasi. Maka dari itu untuk membantu adik-adik semua, Bapak akan sedikit memberikan pembahasan materi dalam bentuk video ya. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu turunan atau diferensial. Ada beberapa buku yang menuliskan turunan, ada juga yang menuliskan diferensial. Ini sama saja. Namun di Indonesia yang sering dipakai adalah turunan. Ya. Oke, selanjutnya pengertian. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap perubahan suatu fungsi, bagaimana fungsi tersebut berubah seiring perubahan nilai input. Nah, ini kalian baca saja, tidak perlu memahaminya lebih dalam, karena nanti yang dalam matematika yang lebih diutamakan adalah bagaimana menentukan turunan fungsi suatu aljabar. Selanjutnya, manfaat. Nah, seperti kita ketahui bahwa matematika itu ilmu alat ya, bukan istilahnya produk yang sudah jadi, tapi cuman sebagai alat. Makanya fungsinya nanti atau manfaatnya nanti untuk bidang-bidang lain biasanya. Yang pertama di bidang ekonomi, itu biasanya dipakai untuk menghitung keuntungan marginal. Dan nanti mungkin yang mendalami ilmu ekonomi atau akuntansi akan menemukan istilah keuntungan marginal. Ini menggunakan konsep penghitungan aljabar. Dalam bidang biologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Terus bidang fisika dipakai untuk menghitung kepadatan kawat. Bidang kimia dipakai untuk menghitung laju pemisahan. Bidang geografi dan juga sosiologi itu biasanya dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Yaitu beberapa manfaat ilmu matematika yang dipakai oleh bidang ilmu yang lain, dan kemungkinan masih banyak lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan cara menentukan turunan fungsi aljabar. Sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu simbol-simbol yang digunakan biasanya untuk mengistilahkan turunan. Biasanya yang pertama itu yang umum digunakan itu F. Ini ada tanda petik, boleh dibaca aksen, boleh dibaca tanda petik. Biasanya F aksen, ini X ya. Awas, hati-hati, ada simbol yang hampir mirip. Ada F pangkatnya -1. Kalau F pangkatnya -1 itu namanya inverse. Tapi ini F, ini tanda petik, namanya aksen atau tanda petik. Ini turunan. Kalau F pangkat -1 itu inverse, harus dibedakan. Ini simbol yang biasa digunakan untuk turunan. Atau juga ada yang menuliskan Y aksen. Ada juga atau DY per DX. Itu sama saja. D itu dari kata diferensial. Nah, tadi sama aja ya istilahnya dengan turunan. Oke, ini contoh soalnya. Misalkan ada fungsi aljabar fx, fungsinya itu x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6. Ini fungsi aljabarnya. Nah, bagaimana cara menentukan
F aksennya atau turunannya. Caranya yang pertama adalah kita harus kita satu-satu dulu. Ini ada X pangkat 3, terus ada 5X pangkat 2, ada 4X, dan ada 6. Nah, ini satu-satu dulu ya. Yang pertama, kita fokus ke X pangkat 3 dulu. Yang harus kita lakukan adalah perhatikan pangkatnya dengan koefisien yang di depannya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Koefisien yang di depannya nggak ada ya di sini. Biasanya kalau nggak ada itu angkanya 1. Dalam ilmu matematika, angka 1 sering tidak ditulis. Ya, makanya jangan bingung, di depannya nggak ada berarti ini angka 1. Nah, diapakan? Dikalikan. Berarti yang pangkat yang ini 3 kali 1, yaitu 3. Kita tuliskan di depan. Oke. Langkah selanjutnya, itu kita lihat X pangkat 3. Kita cuman merubah atau menurunkan pangkatnya saja. Tadinya X pangkat 3 menjadi X pangkat 2. Sudah seperti itu. Ini untuk turunan dari X pangkat 3. Nah, jadi lebih mudah satu-satu dulu ya. Jadi langkah pertama yaitu pangkatnya dikalikan dengan yang di depan atau koefisiennya. Terus langkah selanjutnya adalah X pangkat 3-nya turun 1 pangkat atau 1 tingkat menjadi X pangkat 2. Selanjutnya ditambah. Nah, kita langsung menurunkan yang 5X pangkat 2. Caranya sama. Kita lihat pangkatnya, pangkat 2 dikalikan dengan yang koefisien di depannya. Berarti 2 kali 5, yaitu 10. Selanjutnya, X pangkat 2 kita turunkan menjadi X pangkat 1. Ya, kalau yang ini 3 menjadi X pangkat 2, kalau ini X pangkat 2 menjadi X pangkat 1. Nah, ini lagi-lagi pangkat 1 itu tidak ditulis biasanya. Nah, selanjutnya dikurangi. Nah, sekarang lanjut yang ini. Pangkatnya dikali dengan koefisien yang di depan. Pangkatnya berapa? Gak ditulis lagi. 1 berarti 1 kali 4, yaitu 4. Selanjutnya ini X pangkat 1. Berarti kalau diturunkan, X-nya nggak ada. Karena turun 1 tingkat darinya pangkat 1 jadi pangkat 0, atau kita nggak tulis ya karena pangkatnya 0 udah. Nah, sudah sampai sini. Karena 6 bilangan konstanta atau bilangan biasa, diturunkan ya nggak ada gitu. Nah, sudah sampai sini. Inilah turunan dari fungsi aljabar yang di atas, yaitu hasilnya 3X pangkat 2 tambah 10X dikurangi 4. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini agak beda lagi. Kalau tadi koefisien yang di depannya itu bilangan bulat biasa, sekarang ada pecahannya. Ada 2/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 dikurangi 1/3 X ditambah 6. Caranya bagaimana? Sama persis. Ya. Turunan pertamanya yaitu pangkatnya lagi-lagi dikalikan dengan koefisien yang di depan. Kenapa nggak dikalikan langsung 2/3? Itu supaya lebih mudah, kalian kalikan aja yang sama yang atasnya aja dulu. Nanti di bawahnya kita hitung belakangan. Yang pangkatnya dikalikan dengan yang di depan 2. 3 kali 2 yaitu berapa? 6. Nah, tinggal tulis per-3-nya atau bagi 3-nya di bawah. Itu aja ya. Selanjutnya X pangkat 3 diturunkan menjadi X pangkat 2 karena turun 1 ya. Tadinya X pangkat 3 menjadi X pangkat 2. Ditambah. Begitupun selanjutnya. Yang 2 dikalikan dengan 1. Berapa? 2/2-nya ditulis juga di belakangan. Jadi 2 kali 1 dulu, baru kita tulis 2/2-nya. Nah, sekarang X pangkat 2
aturkan menjadi X pangkat 1 atau X. Ya, karena pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Dikurangi, nah, sekarang pangkat berapa nih? Pangkat 1. Kalau nggak ada berarti pangkat 1. Dikalikan dengan yang depannya 1. 1 kali 1, 1. Bagi 3 pernya, tulis lagi aja. Ya. Nah, X-nya pangkat 1 berarti nggak ada di sini. Ya, X-nya pangkat 0 atau nggak ada. Berarti sudah sampai sini. Ini adalah turunannya. Oke, sebelum sampai situ ada yang bisa kita operasikan lagi nih. 6 bagi 3 bisa 2. Hasilnya 2X pangkat 2. Nah, ditambah 2 bagi 2 juga bisa 1X, atau satunya juga lagi-lagi nggak ditulis, langsung X saja. Min 1/3-nya tetap. Nah, inilah hasil akhir dari turunannya. Ya. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini beda lagi. Ya. Ini di dalam kurung ada X pangkat 2 ditambah 5X. Lalu dipangkatkan lagi 3. Ya, jadi pangkatnya double nih. Di dalam ada pangkat lagi. Di luar kurung juga pangkat. Jadi pangkatnya double. Caranya bagaimana? Hampir sama persis. Cuman ada langkah selanjutnya, ada langkah tambahan. Ya. Yang pertama kalian lakukan adalah sama pangkatnya dikalikan dengan koefisien yang di depan. Jadi karena ini pangkatnya bertumpuk, maka yang akan kita turunkan yaitu keseluruhannya dulu. Ya, keseluruhannya dulu. Caranya hampir sama, 3 kalikan dengan koefisien yang di depan. Yang di depan nggak ada, berarti 1. Berarti 3 kali 1. Maka turunannya kita tulis dulu 3-nya. Nah, lalu bagaimana? Ini yang ini nih. Yang di dalam kurung pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Maka turunannya pangkatnya jadi 2. Yang di dalam kurungnya tetap tulis. Karena itu satu kesatuan dulu. Karena tahap pertama yaitu menurunkan semuanya dulu. Ya, jadi pangkatnya menjadi 2. Nah, langkah selanjutnya ada tambahan lagi. Kita menurunkan fungsi aljabar yang ada di dalamnya. Kalau tadi secara keseluruhan, sekarang tahap kedua adalah yang berada di dalam kurung. Di dalam kurung yaitu X pangkat 2 ditambah 5X. Turunannya kita langsung saja ya. 2 kali yang di depan koefisiennya 1, berarti 2x ya. 5x cara gampangnya turunannya ambil koefisiennya aja 5, udah gitu ya. Karena x-nya nanti bakal hilang atau x-nya turun jadi pangkat 0. Jadinya tinggal sisa 5. Nah, udah sampai sini biasanya ada beberapa soal yang jawabannya sudah cukup sampai di sini. Tapi ada beberapa juga yang masih lanjut penghitungannya. Jadi caranya kalian ketika mengerjakan soal itu sesekali lihat jawabannya apakah sudah sampai sini atau belum. Ya, kalau sudah berarti itu jawabannya. Kalau belum berarti ke tahap selanjutnya. Kalian perhatikan 3 ini karena dipisahkan dengan tanda titik atau kali. Nah, ini 3 ini angka biasa, terus yang dalam kurung ini pangkatnya 2, yang dalam kurung yang terakhir adalah pangkatnya 1. Ya. Caranya adalah disusun sesuai tingkatannya dari yang terkecil. Ya. Yang terkecil apa? Angka biasa. Yang kedua adalah yang berpangkat 1, yang dalam kurung berpangkat 1. Selanjutnya itu yang pangkat 2 terakhir. Ini cara agar kalian nanti tidak salah mengkalikan. Karena nanti kalau 3 kali langsung yang pangkat 2 itu salah. Ya, karena harusnya dipangkatkan dulu. Makanya diurutkan aja dulu. Oke, selanjutnya kalau sudah sampai sini 3 sama 2x
plus 5 ini bisa dikalikan, namanya kali pelangi ya, kali 1 yaitu 3 kali 2x 6x, 3 kali plus 5 plus 15 ya. Ini karena ini bisa dikalikan. Kalau yang belakang gimana? Nggak usah, biarin ya, karena nggak usah kalian pangkatkan 2, nggak usah. Biasanya apa namanya, jawaban di soal itu tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, sampai sini inilah hasilnya. Turunannya dalam kurung 6x plus 15 dikali x kuadrat tambah 5x dipangkatkan lagi 2. Oke, contoh selanjutnya. Contoh yang hampir sama ya. Itu dalam kurung x pangkat 2 min 3 dipangkatkan lagi 4. Ini pangkatnya double, yang di dalam kurung ada pangkatnya, di luar dipangkatkan lagi 4. Maka turunannya ada 2 tingkat. Yang tahap pertama itu kita menurunkan keseluruhan ya. 4 yang pangkat ini kalikan dengan yang koefisien yang di depan. Lagi-lagi nggak ada nih, biasanya 1. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya yang pangkat 4 ini turun pangkatnya menjadi pangkat 3 ya, berkurang 1 ya, pangkat 3 yang di dalam tetap, kan ini masih satu kesatuan. Yang langkah selanjutnya kita menurunkan yang ada di dalam kurung, yaitu x pangkat 2 min 3. Pangkatnya 2 dikalikan dengan koefisien yang di depan 1, 2 kali 1 2x. Nah, dengan min 3 nya gimana? Karena min 3 nggak ada variabel x nya, jadi ya udah otomatis akan hilang ya. Jadi cuman 2x saja turunan dari x pangkat 2 min 3 ini. Oke, selanjutnya sama, kalian harus perhatikan dulu. Kalau 4 kalikan langsung dengan yang di dalam kurung ini, salah. Karena ini dalam kurung ini pangkat 3 dulu. Maka kalian kalikan dulu yang sama yang di belakang, 4 kali 2x. Yaitu 8x. Yang dalam kurung pangkat 3 itu kalian biarkan aja. Biasanya sampai sini jawabannya sudah ada biasanya. Nggak perlu kalian jabarkan lagi pangkat 3-nya. Nah, itulah bentuk-bentuk tipe-tipe soal yang mungkin sering keluar di ujian nasional ya. Selanjutnya ada beberapa variasi lagi yang terakhir nih. Contoh soal ini ada bentuk variasinya. Turunan pertama fungsi fx x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 8 adalah f aksen x. Ini adalah simbol turunannya. Nah, ada tambahan lagi, nilai f aksen atau nilai turunan terhadap x yang x nilainya 2, atau gini aja deh, nilai f aksen 2 gitu aja deh, adalah berapa. Nah, gini bagaimana caranya? Nah, sekali lagi, ketika ada simbol f aksen atau f tanda petik, ini artinya kita harus melakukan atau menggunakan rumus turunan ya, sama, tinggal fungsi yang ini kita turunkan saja, yaitu x pangkat 3 min 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 8. Ayo silakan yang mau mencoba. Berapa nih turunannya? X pangkat 3 dulu, 3 nya dikalikan dengan yang di depan. Yang di depan ininya nggak ada, berarti 1, berarti 3 kali 1 3 ya. X pangkat 3 nya turun 1 tingkat, jadi x pangkat 2. Begitupun selanjutnya 3x pangkat 2, pangkat 2 nya dikalikan dengan yang di depan koefisien 3, berarti 2 kali 3 6. X pangkat 2 nya turun menjadi x pangkat 1. Selanjutnya 5x ya, cara mudahnya kalau untuk x nya pangkat 1 kita ambil koefisiennya saja 5. Untuk yang plus 8 nggak ada, jadi hilang ya. Oke, inilah turunan
dari fungsi tersebut, yaitu 3x pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai f aksen 2 atau nilai turunan untuk x-nya sama dengan 2. Caranya bagaimana? Kita lihat yang berubah apa? X-nya menjadi 2. Maka dari itu, semua fungsi yang ini, X-nya dirubah dengan angka 2. Udah gitu aja ya. Untuk yang ini, 3x pangkat 2 berarti X-nya diganti dengan 2. Untuk 6x, 6x-nya juga X-nya diganti dengan 2. Sudah, itu saja. Karena fungsi X-nya dirubah menjadi 2. Ya. Sampai sini operasi hitung biasa ya, 2 pangkat 2 4, berarti 3 kali 4 dikurangi 6 kali 2, ini kali ya kalau dalam kurung, 6 kali 2 12, itu tambah 5. Nah, bisa dihitung sendiri, 3 kali 4 12, 12 nya dikurangi 12 lagi 0, berarti sisanya yang di belakang 5. Maka nilai f aksen 2 nya adalah 5, atau nilai turunan pertama untuk X-nya 2 itu adalah 5 nilainya. Nah, inilah variasi soal untuk menentukan nilai turunan dari X-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi pembahasan materi turunan atau diferensial kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk dapat menyelesaikan soal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.